Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2006. Perkenalkan, nama saya Hipne SPD, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2026 dari LPTK Universitas PGRI Madiun dengan NEM 2602114026G. Pada hari ini 3 Agustus 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP 2 Benua Lawas, tepatnya di kelas 8 dengan mata pelajaran bimbingan dan konseling. Materi: aku remaja beriman, semangat belajarku berkobar. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mohon untuk memimpin doa. Bapak silahkan kepada Muhammad Baihaqi. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Solo ni ilma warzuqni fahma rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak mulai absen. Rama, Hadir. Wardaniyah, Hadir. Rahma, Hadir. Baihaqi, Hadir. Anissa, Hadir. Rapisa, Hadir. Fatimah, Hadir. Maulida, Hadir. Naisa, Karlina. Hadir. Ya. Apa kabar semuanya? Baik. Ya. Memang cuacanya sangat panas hari ini ya. 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 Apakah kalian senang belajar dengan Bapak? Senang. Ya. Cuacanya sangat mendukung ya. Sebelum kita mulai pelajaran, tarik nafas kalian dulu untuk menanya, renungkan apa yang kalian pikirkan lah. Renungkan. Sebelum belajar, marilah kita renungkan sejenak apa yang kita rasakan. Tolong sejenak pejamkan mata sejenak. Naik ke atas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik, hembuskan ke atas. Apa tadi yang kalian rasakan saat mata kalian terpejam? Nah, Ya. Fatimah, apa yang dirasakan tadi? Ya. Tenang, Pak. Ya. Nisa. Ketenangan, Pak. Hai. Hari ini kita belajar dengan tema aku remaja beriman, semangat belajarku berkobar. Membangun motivasi belajar berkelanjutan berdasarkan nilai keimanan, karakter positif dan rasa bersyukur. Sekarang Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran atau layanan. Setelah mempelajari pelajaran ini, peserta didik dapat 1. Memahami konsep remaja beriman dan bagaimana nilai-nilai keimanan menjadi landasan dalam bersikap dan bertindak. Nomor 2. Menganalisis pentingnya motivasi belajar sebagai bentuk syukur atas potensi diri yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan penurung semangat belajar dalam dirinya. Nah. Sekarang Bapak akan membuka video yang supaya kalian menonton. Bapak akan membukakan video. Kina bila ada yang kalian tanyakan sama Bapak. Video saya Bapak akan buka. Ya.
gentle breeze. When it saw the ant below it, it became curious. The grasshopper jumped down to the ground beside the ant and said, "I see you working every day. Sometimes you gather grain, sometimes you build your little house, and now look at you carrying such a big loaf of bread." He then lay down on a rock and chuckled. "Is your life going to be like this forever? I never see you relax, never see you have fun. Life is meant to be enjoyed, isn't it? Why work so hard all the time? I'm building my house now so I won't have any trouble later. Just 4 months of hard work and I can live in peace for the next 8 months." The grasshopper laughed, playing with a blade of grass like a toy. Who knows what will happen tomorrow? What if you don't even live until then? Why think so far ahead? Just enjoy the present. That's what I'm doing. The ant said nothing more. He picked up the loaf again and walked away quietly. 4 months passed. The ant worked every day, gathering food, strengthening its house, and preparing for the future. Then the spring came, the rain came, thunder roared, rain poured down from the sky, but the ant remained safe. He sat in his warm, dry home, surrounded by everything he had prepared, calm, comfortable, and ready for the season. Unlike the grasshopper, he had no shelter. The leaves he had used to play in were now soaked. The ground was muddy. He couldn't jump far, and the cold wind made him shiver. He had no food, no shelter, no dry place to rest. Tired, wet, and hungry, he finally made his way to the ant's home. The ant opened the door and greeted him with kindness. As he entered, the grasshopper was shocked. The ant's home was sturdy. Inside, it was dry and warm. The food supplies were neatly arranged. Everything felt safe. The grasshopper could only look around in silence, his head bowed, feeling ashamed. Friends, we all want to enjoy life, and yes, that's important. But this story reminds us that the efforts we make today will protect us from the storms of tomorrow. Whether you're young, rebuilding your life, or just starting out, it's never too early or too late to prepare for a bright future. You dream. Even a small step today can bring peace, strength, and freedom in the future. So ask yourself, what are you building now? Are you preparing for the future or delaying destruction? Remember, too, you don't have to be great right away, but you have to start. A small step today can be your savior in the future. And one more thing you need to remember. Enjoying life is important, but preparing for life is much more important. So aim. Don't just live for today. Build something for tomorrow. Because in the end, those who are prepared will be at peace, and those who are careless will regret. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Iya, belajar. Yakin? Coba kamu ngapain? Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam 8. Sampai
sampai subuh. Iya ya, harusnya aku Hal semisal apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Apa tanggapan kalian dalam video yang kalian tonton tadi? Jangan malas belajar. Ya. Apalagi? Jangan terlalu sering memainkan HP. Ya, betul. Apalagi pelajarannya? Jangan sering apalagi? Jangan sering begadang. Ya, sip. Ada lagi pertanyaan. Ada lagi. Apa tadi? Jangan apa? Jangan, ya. Jangan lambat. Ada tadi. Bapak ingin bertanya, mengapa kita sering malas? Jangan malas belajar. Iya, betul. Ada lagi. Bapak ingin bertanya lagi. Apa bedanya belajar karena terpaksa? PS belajar karena ibadah. Belajar, gini belajar kada nyaman lah. Nah, kada belajar terpaksa. Dipaksa tuh berarti disuruh orang baca patan lah belajar. Nyaman lah belajar baca patan. Nah, kada nyaman. Ya nyaman santai tapi pasti. Nah, itu nyaman kita belajar. Bila digasek-gasek, kada nyaman belajar itu terpaksa ngarannya. Nah, belajar karena ibadah. Nah, itu bedanya berdua atau banyak. Apa bedanya? Belajar terpaksa atau belajar karena ibadah. Nah, belajar terpaksa jadi tidak nyaman. Belajar terpaksa. Mau belajar ibadah, Tidak mau stres. nah, sudah. Ini dapatkah nyebab? Belajar terpaksa tidak. Lebih nyaman belajar terpaksa. Mau belajar ibadah, nyaman. Nah, adakah dapat jawabannya dah? Belajar terpaksa tadi. Aduh, apa jelaskan tadi? Apa terpaksa? Tulis dulu di dah kon kayak Pak. Bapak paksa terus. Nah, ya Pak benar. Angkat tangan menjawab. Ya. Belajar terpaksa biasanya merasakan ketidaknyamanan. Ya. Kalau belajar karena ibadah biasanya karena motivasi diri sendiri. Iya, tepuk tangan. Iya. Bapak akan membagikan LKPD belajar kelompok. Bapak akan bagikanlah satu persatu. Ini Bapak akan bagikan. Nah, kelompok. Nah, 3 kelompok. Nah. Ini tulis nama, kelas, tangga. Itu lihat nah. Nanti karena bertanya bila kada paham tanyakan. Hei.
Punya slogan apa dah? Slogannya belajar naik. Slogannya anak. Yang baik-baiknya belajar Pak. Jangan Ah, yang kau belajar supaya baik punya. Apa slogan nak? Niat belajar. Ini niat belajarnya. Nah ya dak, yang baiknya niat belajar Bapak. Punya celahnya lah. Ya, siap dengan malas untuk belajar. Ah, ya bersemangat belajar. Ya juga bersemangat lah Kak. Ya siap dia dah. Terus slogannya niat belajar itu banyak. Pertama semangat loh belajar. Kita baca ke muka. Udah kah? Ah. Kor belajar memang semangat belajar kor. Nih, target nih 1 minggu nih bahunmu harus belajar mengerti apa yang diajarkan guru. Seminggu lah kau belajar hebatnya. Merasa sampai seminggu tuh nah harus adalah paham dalam pelajaran seminggu tak ngerti lah kada bayang-bayangnya. Dah cari mak. Saya memahami kena manbuhnya melihat lah. 3 hal penting nah. Ini slogannya nak belajar dengan anak. Slogannya bersemangat belajar banyak. Biar kau semangat mengerti yang diajarkan guru. Nih bersemangat untuk ke sekolah. 3 penyangannya 3 itu lah. 3 itu ya apa yang diajarkan guru saya dapat paham. Dipahami kau paham tu nah yang diajarkan guru. Dora. Slogannya belajar. Target 1 minggu anak. Apa yang diajarkan guru saya dapat memahami dengan baik. 1 minggu kau belajar. Nah, sini kerja banyak. Apa yang diajarkan oleh guru-guru saya dapat memahami dengan baik. Nah, ya tak. 1 minggu kau belajar. Ini 1 minggu nyampe ini nih. Dia tahu lah kau kada sambut kita nampang. Sampai Kamis sampai Jumat je kau belajar. Tapi itu 1 minggu sebenarnya. Ada hal Sabtu libur lah Kak. Nah, target 1 minggu apa yang diajarkan guru-guru saya dapat paham dengan baik. Nah, ya dengan saya. Kita kena ya buahnya kena ada slogan apa pada hari. Saya lah. Nah, ini dah kerja mau nak. Nah, ya ada nak. Komitmen saya belajar tepat waktu. Tadi ya itu buat nanya deh. Soal tadi lambat tolak tadi nah, kalau lambat lah tolak uka batas pas jawabannya kena. Nah, berdoa. Tadi saya berdoa lagi nak mau batal uka langsung. Yang tadi buka ada saya berdoa lagi langsung buka. Nah, pas lambat dia kalau misalnya jawab pada tangan tau. Nah, nggak kan makna berdoa hulu tolak. Nah, berdoa hanya tolak ke sekolahan. Nah, hanya tolak. Ini saya berdoa lagi bangun guring langsung buat baju mandi kadegi langsung. Ya kada nih, kada berdoa naik. Ini berdoa belajar. Nah, belajar tepat waktu. Nah, ya nah, tentak mau kada. Nah, ya dah. Pas soal yang tadi delayan. Udah kah? Banyak. Abang. Belajar tepat waktu nah. Berdoa sebelum belajar. Nah, yang mana? Komitmen saya. Ya, dengan mana? Belajar tepat waktu aja lah Kak. Dekat dalam lambat kau telak. Mula lambat jam macam semua serungan. Nah, ya dah. Ya, nah punya lagi. Ini penting banyak aja. Nah, mengurangi bermain HP ya juga. Rajin kau tahunya lah. Ini slogan niat belajar. Slogannya saya ingin penyalai lah. Ingat lagi bapak nah. Tak. Kalau ingat lagi bapak. Penyalai tadi slogannya belajar nah. Saya mohon bahwa saya slogan nak. Saya bersemangat untuk belajar. Ini apa? Lah. Kenapa lu ah? Ada lah. Ya lah.
Lain-lain soalnya lah. Banyak nak. Ada kah ada? Kenapa? Saya harus bersemangat untuk belajar. Yang ini ya Bapak. Saya memahami apa yang guru-guru berikan dengan baik. Menang nak kah? Nah, sudah. Ya dah, ya seminggu pang nak. Ya dah, Oke. target 1 minggu belajar. Saya memahami apa yang diajarkan guru-guru dengan baik. Ya dah. Saya berkomitmen Lain-lain soalnya lah. tema sungguh-sungguh. Oh. Dah lu kena baca. Baca sini kena. Baca di kelompok. Ah, berdiri ketiganya baca sama. Sini je kan di meja. Situ kah? Yang di belakang ni banyak sinyal lah. Kau faham je kak ni. Nah, penting je kena. Dah kah abang? Saya memahami bahwa Nanya saya memahami bahwa dengan bahawa saya ni belajar saya memahami. ni saya memahami bahawa dengan belajar saya memahami saya saya bisanya tinggal. saya bisa memahami. Kita yang mana lah. Saya bisa memahami apa? Bahkan kan saya belajar bahawa dengan belajar saya memahami. Ya. Tak apa sama ada kalau habis sama tanya pas je. Pas saja kita nanya. Ya wah. Ya ada lah. Ngentok. Tak tak buka bukunya man ngawi-ngawi. Tak ngawi-ngawi dekatnya buka bukunya tu. Orang merah. Ini dapat sini. Nah, kan ya tak. Dia ya siap. Mana selasa? Mana selasa? Ya kita. Dah kayak yang tugas nah ya siap. Ya. Ya, siap.
Ya, yang gue itu guys, siap. Apakah kalian sudah siap berdiskusi? Siap. Ya. Apa sudah siap hasil diskusinya? Sudah. Ya, kalau sudah siap atau bisa boleh ditampilkan, tolong berdiri. Yang bisa menampilkan tolong berdiri. Baca. Yalah. Sudah kelompoknya kelompok apa, sambat nama-namanya lah. Kami dari kelompok 1 berjumlah 3 orang dari Fatimah, Rahman, dan Wadania. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dari kelompok 1. Ya. Selanjutnya saya minta dari kelompok 2. Jadi, Kami dari kelompok 2 terdiri dari 2 orang, Rama dan Baihaqi. Hasil dari diskusi kami adalah dengan semangat belajar kami memahami apa itu masa depan yang cerah. 3 hal penting: disiplin, motivasi, jangan malas. Penyebab malas belajar: terlalu banyak main HP, kurang disiplin, kurang motivasi. Komitmen saya: belajar tepat waktu, berdoa sebelum belajar, mengurangi bermain HP, rajin bertanya kepada guru, membuat jadwal belajar. Slogan niat belajar: aku remaja beriman, jiwa belajarku berkorban. Target 1 minggu, harus belajar dengan giat agar bisa memahami apa yang diajarkan guru. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan dari kelompok 2. Selanjutnya Bapak minta dari kelompok 3. Berdiri. Kami dari kelompok 3, 2 orang atas nama Karolina dan Nafisa. Saya memahami bahwa belajar itu penting bagi masa depan. 3 hal penting: jangan malas-malasan, datang ke sekolah tepat waktu, sholat 5 waktu. Penyebab malas belajar: terlalu banyak bermain HP, sulit memahami pelajaran, kurang motivasi. Komitmen saya: belajar tepat waktu, berdoa sebelum belajar, membuat jadwal belajar. Slogan niat belajar: saya suka belajar dan saya bersemangat untuk belajar. Target 1 minggu, saya memahami apa yang guru-guru jelaskan dengan baik. Saya berkomitmen untuk belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berusaha menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak baik. Yang dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dari kelompok 3. Lanjut dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 berjumlah 3 orang. Saya memahami bahwa belajar itu sangat penting dalam kunci kesuksesan. 3 hal penting: adab, ilmu, ibadah. 3. Penyebab malas belajar:
terlalu banyak bermain HP, sulit memahami belajar. Komitmen saya, belajar tepat waktu, berdoa sebelum belajar, rajin bertanya kepada guru, membuat jadwal belajar. Slogan niat belajar, belajarlah hingga engkau meraih kesuksesan. Target 1 minggu, apa yang diajarkan guru saya dapat memahami dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Nilai diri saya setelah mengikuti layanan sangat termotivasi. Saya berkomitmen untuk belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berusaha menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab dan berakhlak baik. Demikian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan pondasi keimanan dan belajar. Memahami hubungan erat antara nilai spiritual dan dorongan kesadaran untuk menuntut ilmu sepanjang hayat. Mengapa belajar adalah ibadah? Nah, wujud rasa syukur akal. Tuhan mengaruniakan akal, pikiran, dan potensi luar biasa kepada manusia. Menggunakan akal untuk belajar berkembang adalah bentuk aspirasi dan bersyukur tertingginya atas karunia-Nya. Nah, investasi kebaikan masa depan. Setiap ilmu bermanfaat yang dipelajari dan diamalkan akan membawa keberkahan. Niat belajar yang tulus mengubah aktivitas belajar harian menjadi nilai yang mulia. Belajar dengan niat tepat waktu. Niat yang lurus, belajar bukan sekedar mengejar nilai ujian, tetapi untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, jangan tolak lambat terus. Harus tepat waktu. Nah, tepat waktu. Muntah lambat pasti ada hukumannya, ada. Lambatlah, udah lambat. Nah, harus tepat waktu. Sadarlah, Tuhanmu sudah besar-besar lah. Udah kelas SMP dan kelas 3. Udah bapak terlambat. Nah, sudah besar-besar dah, kalian udah besar. Nah, gana-gana dah. Sadarlah untuk jangan lagi terlambat masuk kelas. Dan kalian harus disiplin dah oleh. Jangan lambat masuk kelas. Belajar tepat waktu. Nah, tepat. Kesadaran untuk memahami bahwa setiap tantangan belajar adalah proses pembentukan karakter resilient. Karakter itu tentang kalian. Kayak apa kelakuan saya kau nih, satu persatu belain kelakuan, pasti berubah kelakuannya. Ada yang kayak ini kelakuannya, karakter itu ya masalah tingkah laku karakter. Nah, muntah lambat jangan terlambat terus. Nah, bisa terlambat atau ben sepeda kaki empias bisa terlambat. Mun biasa awak sehat aja. Nah, mun terlambat berarti sadarlah kalian untuk jangan terlambat masuk kelas lah. Tujuan mulia menyiapkan diri agar dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama, keluarga, dan bangsa. Nah, bagi keluarga boleh lihat agama juga kan senang juga. Keluarga melihat kau sukses senang gak? Nah, adik-adikmu melihat kau sukses. Nah, itu kamu taat dan patuh, disiplin. Bila disiplin belajar ya ini. Bila disiplin, tahu terlambat jam berapa kena. Jangan kayak tadi di video tadi lambat bangun guring, mandi kada sempat lagi. Pas jawab soal kada terjawab. Kada jawab lagi soal. Morok baju, dah sempat lagi. Tadi video tadi adik kalian lihat lah. Nah, dah sempat lagi, baduk kada sempat lagi. Morok baju bagasakeun, dah sempat lagi. Pas jawab soal terganggu di sekolah. Minat kepala ngantok, mata ngantok. Nah, hendak tidur aja anak. Nah, ada kepala lagi. Pas soal kada terjawab. Nah, ya kan. Tadi apalagi hendak ulangan, mau terlambat sama ada ulangan kada ulangan jangan terlambat. Nah, jangan terbiasa terlambat. Mun sudah terbiasa, ngalah mudahkeun dah.
Bah, kada apa aja nek terlambat. Nah, itu tidak disiplin. Nah, bila cepat waktunya, bila terlambat, bapak habar, jangan ada habarnya, tidak ada beritanya, dah ada. Apa aja bapak kena? Tak ada beritanya. Nah, sama hari Senin hari ini. Hari ini bapak lihat lengkap semuanya. Sekolah Jepang ada lengkap, tapi binian lengkap topinya. Berarti apa yang dipadahi bapak, kalian memakai lah. Topi bapak lihat, makai topi. Bapak lihat tadi. Dasinya lengkap, bapak lihat. Makanya bila hari Jumat, bapak padahi terus. Tiap hari, Senin hati-hati lah. Atributnya harus dilengkapi. Dasi, topi, sepatu, harus dilengkapi. Itu taat apa tak? Disiplin ke tak? Disiplin. Nah, disiplin. Nah, lanjutlah. Ada lagi yang belajar. Nah, bagaimana? Niat suci, pilar remaja beriman. Nah, satu. Niat suci mendasari seluruh usaha belajar sebagai pengabdian dan wujud ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mendasari, kita harus mendasari dengan usaha pengabdian dan wujud ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dua, disiplin diri, menjaga konsistensi, menghargai waktu dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban belajar harian. Nah, bertanggung jawab. Bila lambat, aku terlambat Pak nah. Bertanggung jawab, jangan langsung masuk kelas. Tuntai bapa lah. Aku terlambat nah. Kenapa Aku biasa baca Asmaul Husna nah. Nah, tuntai bapa, jangan langsung masuk melapor kada. Itu kada disiplin ngarannya. Nah, terlambat misalnya, melapor kada apa mano kada. Aku paling baca Asmaul Husna lambat deh bapak. Tidak melapor aku Pak nah. Banyak tadi ben kimpis misalnya. Nah sakit parut misalnya. Kada bapak. Harus ada laporan. Makanya ada buku di atas meja itu ada izin terlambat, izin pulang. Ada bujanya itu di meja yang piket tuh ada buku. Nah, makanya itu bapak catat. Terlambat alasannya apa? Nah, bapak catat. Nama misalnya Nisa terlambat. Terlambat apa? Tulis itu ada ya bukunya. Di meja itu ada bukunya. Meja piket tuh di muka tuh ada buku meja piket. Nah, bila terlambat lapor. Jangan langsung masuk kelas. Lapor bapak, Pak, aku lambat nah. Tadi ben kimpis. Tadi bapak misalnya Pak sakit Pak Jangan ada lapor, harus lapor lah. 3, manfaat sesama, mengamalkan ilmu pengetahuan untuk membantu kawan, memperbaiki kualitas lingkungan dan berkarya. Nah, manfaat sesama. Kawan ben kimpis, jangan kada dibantu, ditinggalkan. Marah iya dia bapak, jangan, tidak boleh lah. Kawan misalnya terlambat banyak kimpis, ada gitu karena setia. Nah, harus saling. Tadi ada lagunya. Lagu apa tadi ada? Apa lagunya enggak? Sesama kawan, jangan bermusuhan. Nah, jangan bermusuhan dengan kawan, apalagi bakal hai, kada baik. Lah, membantu kawan memperbaiki dan berkarya. Nah, berkarya. Bagaimana? Dampak motivasi spiritual, pendorong daya tahan belajar. Ketika dorongan belajar bersumber dari diri, motivasi drastik spiritual, rasa malas dan jenuh. Belajar ada merasa malas. Jangan merasa malas untuk belajar. Belajar. Nah, jangan jenuh tahu ke jenuh. Jenuh tuh asa napakah asa kada hendak jenuh tak. Allah yang sahkan dapat diasasi dengan mudah. Remaja beriman memiliki alasan hidup dan cita-cita. Kalian pasti punya cita-cita. Nah, adalah Kak. Nah, ada jadi dokter, ada jadi guru, pasti punya cita-cita. Ada mau ada. Aku jadi jadi apa namanya? Guru apa? Jadi Rusin. Nah, pasti ada macam-macam cita-cita itu lain-lain tiap manusia. Makanya berbeda karakternya lain-lain, kada sama bapak sama kayaknya kada mungkin. Nah, kayaknya dada sama bapak kayaknya dada sama, pasti ada yang belain antara bahan bertiga. Nah, lain-lain ada cita-citanya. Aku nak jadi guru je saya aku nak jadi yang
bidan jana nyaman lagi jadi bidan. Nah, pasti layan. Bayi haki aku jadi anak aja kayak jadi guru. Nah, sekarang kita yel. Imanku kuat, belajarku semangat. Yes. Sekarang Bapak akan bagikan pernyataan komitmen kepada kalian. Tolong tulis di kertas ini. Iya Pak. Siap Pak. Nah, ini sama tulisannya atas bawah sama. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah selesai kumpul ke muka. Iya, saya lah. Ya. Marilah menutup pelajaran hari ini. Dengan menutup pelajaran ini berdoa dipimpin oleh Rama. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.